Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Amin. Di video kali ini kita akan membahas seorang ahli tata negara yang kemudian dengan begitu pedenya, begitu santainya dan begitu yakin menyampaikan hasil surveinya yang dari postingan YouTube di sebuah acara televisi nasional, dan kemudian itu hanya menjadi blunder dan olok-olokan saja, teman-teman. Kenapa sih? Ya, seorang yang mengatakan diri mereka paling pintar, ya, yang selalu menganggap diri mereka lebih pintar dari orang lain, ahli tata negara, seorang yang cendekiawan, asik. Kok bisa memakai hasil survei yang base-nya itu dari YouTube, dari postingan YouTube, yang kemudian hasil peroleh suaranya itu hanya 125.000 suara dari subscriber dan juga dari rekomendasi YouTube, dan kemudian dia mau sampaikan itu mewakili suara rakyat Indonesia. Ini kan benar-benar lucu dan hanya menjadi olok-olokan saja di tengah-tengah masyarakat. Refli Harun dengan sebuah survei, kemudian dia perbincangkan dengan yakin di sebuah acara televisi di E-News yang banyak sekali orang nonton. Kok bisa-bisanya dengan yakin mengutarakan sebuah survei yang berasal datanya itu dari YouTube? Itu nanti saya akan jelaskan kenapa ini memalukan, teman-teman, ya. Tapi di sini kita pahami aja, teman-teman, kita maklumi saja, karena ahli tata negara bukanlah seorang ahli digital atau telematika seperti Roy Suryo. Ya, tapi kalau memang nggak paham, kalau memang nggak yakin atau nggak kompeten di bidang itu, jangan loh serta-merta sampaikan ini di ruang publik, apalagi di acara televisi seperti itu. Kan bikin malu, teman-teman. Bikin malu dan heboh hari ini. Ya, jadi seperti yang teman-teman lihat di sini, nah ini dia memposting 4 hari yang lalu dengan sebuah pertanyaan yang kemudian akan dilakukan polling survei. Mana yang Anda lebih percaya dalam soal ijazah Jokowi? A. Bareskrim Mabes Polri. Yang kedua, B. Roy Suryo dan kawan-kawan. Dan hasilnya 92%. Nah, 92% percaya Roy Suryo dan kawan-kawan. Dan itu 125.000 suara yang masuk. Mungkin itu nggak sampai ke warga 16% di atas Indonesia, teman-teman. Nah, jadi dia memakai basic data ini, hasil survei dari YouTube, dan kemudian dia sampaikan di sebuah acara televisi, dan kemudian dia mengatakan, saya melakukan survei yang kita dapat dari YouTube, teman-teman, itu adalah seperti ini. Rakyat itu, pakai nama rakyat lagi, teman-teman. Itulah, mereka terlalu pede menamakan rakyat, padahal hanya segelintir doang rakyat Indonesia yang mendukung mereka membangun narasi-narasi yang menyerang Pak Jokowi. Mereka begitu pede dan yakin bahwa itu adalah suara rakyat. Kan kocak banget, teman-teman, mereka ini. Ya. Di sini saya mau jelaskan, teman-teman, bahwa kenapa sebuah survei dari YouTube itu tidak bisa dijadikan sebagai acuan untuk menjadi sebuah hal yang kita katakan mewakili rakyat Indonesia. It's not like that. Ya, itu bukan mewakili rakyat Indonesia, itu hanya mewakili subscriber di channel mereka, teman-teman. Yang sama-sama kita tahu, subscriber di channel mereka adalah mayoritasnya kaum pembenci. Mayoritas adalah orang yang menyukai konten dan memilih untuk mempercayai konten-konten yang menyesatkan, yang menyerang Pak Jokowi, mendukung narasi-narasi memfitnah, melakukan hal yang benar-benar itu bikin perpecahan tengah-tengah masyarakat. Saya jelaskan sedikit, teman-teman. Tapi sebelum itu, kalian coba lihat perbandingan. Ya, perbandingan antara survei juga yang saya lakukan di channel YouTube saya dan juga di channel beberapa YouTuber Nusantara, teman-teman. Kami pun melakukan polling. Nah, mending tadi dia kan mendapatkan 92. Kalau saya, di channel saya masih agak lebih tinggi 1%, ya. Survei kepercayaan masyarakat soal keaslian ijazah Jokowi. Yang pertama, ijazah Jokowi asli 93%. Subscriber atau pengguna YouTube, kita tidak bilang masyarakat, ya. Pengguna YouTube itu 93% percaya bahwa ijazah Jokowi asli dan 7% tidak percaya
ijazah ijazah 70% ijazah Jokowi palsu mereka percaya. Seperti itulah teman-teman ya. Dan hasil yang saya kumpulkan dari 1 hari yang lalu ya, itu 27.000 suara. Pengguna entah itu subscriber ataupun pengguna YouTube yang lain. Nah, kenapa bisa seperti itu, Bang? Kenapa hasilnya berbeda dengan Refli Harun di kanal YouTube-nya? Nah, di sini saya akan menjelaskan soal cara kerja algoritma YouTube terlebih dahulu, teman-teman. Jadi, algoritma YouTube akan merekomendasikan video-video kepada siapapun yang sudah terbaca oleh robot atau sistem YouTube bahwa mereka menyukai konten saya. Saya akan jelaskan dulu secara sederhana. Misalnya teman-teman, saya pengguna YouTube. Ya, saya pengguna YouTube dan kemudian ketika saya melihat di beranda lewat kontennya Opung Parbelak misalnya. Lewat konten Opung Parbelak dan saya klik. Nah, itu sudah menjadi satu penilaian dari YouTube bahwa ketika saya melihat thumbnail Opung Parbelak, saya klik, itu sudah menjadi satu ukuran untuk YouTube bahwa dia akan program AI ya, artificial intelligence dari YouTube itu, dia akan membaca bahwa nah, ini saya sudah memberikan satu trigger untuk menyatakan minat saya kepada sistem YouTube. Ya, misalnya saya klik thumbnailnya, itu sudah menjadi satu trigger. Nah, kemudian jika saya menonton lebih dari 5 menit ke atas, atau sudahlah 5 menit, lewat dari 2 menit ke atas, itu trigger yang kedua, lebih memastikan sistem algoritma YouTube untuk mendeteksi minat saya menyukai konten-konten seperti Opung Parbelak punya. Ya, dan kemudian apalagi jika durasi tonton saya semakin banyak, maka dia akan meyakinkan sistem YouTube itu sendiri untuk mengetahui pengguna Vicky Himpong atau YouTube Vicky Himpong itu suka dengan konten-konten yang serupa dengan Opung Parbelak. Mengerti nggak teman-teman? Jadi, ketika saya refresh di beranda saya, yang akan direkomendasikan oleh YouTube di beranda YouTube saya, itu adalah konten-konten serupa. Minat-minat yang serupa. Itu yang membuat YouTube bisa menjadi sebesar ini hari ini. Dan algoritma yang sama diterapkan di TikTok, di Facebook. Makanya kita penting untuk kita menonton berita. Jika kita sudah tahan lama lihat berita-berita yang menyesatkan, kemungkinan besar berita-berita yang menyesatkan yang serupa dengan itu akan terus direkomendasikan di beranda kita dan bisa saja kita tersesatkan. Makanya kalau kita mau melihat berita, kita harus objektif. Tidak hanya melihat dari satu sisi, tapi lihat dari sisi yang lainnya, teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi ketika YouTube sudah membaca minat kita, maka kita akan direkomendasikan dengan video-video yang serupa. Misalnya, Opung Parbelak. Bisa saja besok video dari Vicky Himpong akan muncul di beranda kalian karena itu minatnya atau kontennya itu sama. Tujuannya adalah membela Pak Jokowi atau melawan hoax, teman-teman. Nah, itu poinnya ya. Jadi Opung Parbelak itu mempunyai basic subscriber atau basic penonton, orang-orang yang menyukai kontennya, orang-orang yang menyukai apa yang dibahasnya, orang-orang yang mendukung argumen soal dia melawan hoax, seperti itu. Jadi mayoritas penonton dari Opung Parbelak adalah orang-orang penonton, entah itu yang subscribe dan gak subscribe, teman-teman ya, itu adalah mayoritas orang-orang yang suka dengan kontennya. Sampai itu kita pahami dulu ya. Jadi penonton Opung Parbelak, penonton Vicky Himpong, penonton Agrifanani, dan teman-teman YouTuber Nusantara yang lain, itu basic penontonnya adalah mayoritasnya 90% adalah orang-orang yang mendukung narasi kita, orang-orang yang menyukai Pak Jokowi dan cinta Pak Jokowi. Karena cara kerja algoritma YouTube seperti itu. Mereka sebarkan kepada orang-orang yang menyukai konten-konten support kepada Pak Jokowi, dan makanya penonton Opung Parbelak, penonton Vicky Himpong, penonton Agrifanani, penonton Khairul Imam, penonton siapa lagi Brojo Musti dan teman-teman yang lain itu terafiliasi semua. Itu adalah penonton kita semua. Jadi kalian adalah subscribernya Opung, tapi kalian juga suka konten-konten saya. Pasti seperti itu, teman-teman, algoritmanya. Nah,
Sampai di situ kalian paham dulu teman-teman ya. Saya berharap kalian paham sampai di situ bahwa basic penonton masing-masing channel-channel besar saya, Refli Harun, Opung Barbelak dan semuanya itu basicnya adalah mayoritas penonton yang menyukai atau mendukung support atau narasi-narasi yang kita bangun di channel kita masing-masing. Pahami sampai situ. Nah, dan kemudian makanya kenapa ketika kita melakukan polling, ketika kita melakukan survei di postingan YouTube kita, kenapa hasilnya bisa 90% yang suka, yang misalnya kan saya bertanya, apakah kalian percaya ijazah Pak Joko asli? Maka kenapa yang hasil survei percaya kepada Pak Jokowi itu asli 90-an% seperti ini teman-teman. 90%. Ya karena seperti yang saya jelaskan tadi, basic penonton di channel saya ini itu mayoritasnya 90% adalah pendukung Pak Jokowi. Berbeda dengan channel Refli Harun. Refli Harun, dia membangun narasi, dia mengangkat sebuah isu-isu soal menyatakan ijazah Pak Jokowi adalah ijazah palsu. Maka penonton di channelnya itu basicnya mayoritas adalah orang-orang yang mendukung, yang mempercayai, yang membenci Pak Jokowi. Yang mendukung ijazah palsu dan percaya ijazah Pak Jokowi adalah palsu. Makanya ketika dia melakukan posting kemarin teman-teman, ketika dia melakukan posting, itu hasilnya kenapa bisa sampai 90-an% juga? Karena terbukti apa yang saya katakan. Bahwa basic penonton setiap channel, masing-masing channel yang besar itu adalah mayoritasnya 90% itu adalah orang-orang yang mendukung narasi konten kreator tersebut. Kalau kalian nggak percaya, kalian bisa lihat di channel-channel, misalnya kita coba cari channel Agri Fanani ya. Jadi kalau, sebentar saya buka, kita buka postingan Bang Agri. Ini postingannya. Misalnya saya pilih tidak percaya ke ijazah Jokowi palsu. Nah, saya bilang tidak percaya. Yang tidak percaya ijazah Jokowi palsu itu 96%, hasilnya 90-an% teman-teman. Kalian lihat juga ini, hasil lab for Barreskrim, hasilnya 95% mendukung narasi untuk membela Pak Jokowi, ya. Jadi 90-an%. Jadi terbukti yang saya katakan bahwa apapun postingan, survei, polling yang kalian akan buat itu di channel kalian, di para konten kreator yang ada teman-teman, itu hasilnya akan 90% mendukung dengan narasi kalian. Entah itu mau narasi mendukung Pak Jokowi, kalau misalnya dari channel sebelah, misalnya channel Refli Harun, dia mengatakan bahwa kalian percaya kepada Roy Suryo, pastilah 90% orang-orang atau penonton-penonton di channelnya itu akan memilih, ya, akan memilih percaya kepada Roy Suryo dan kawan-kawan. Karena basic penonton mereka itu 90% itu dikumpulkan oleh YouTube by algoritma dan minat itu adalah orang-orang yang benar-benar mendukung narasi dan percaya dengan mereka teman-teman. Jadi seperti itu penjelasan yang simpel. Ya, penjelasannya seperti itu. Makanya kenapa hal ini kok bisa-bisanya hal yang tidak objektif ini bisa-bisanya dibawa oleh Rismond di dalam suatu acara di TV nasional. Kenapa dia mengutarakan atau menyampaikan hasil survei ini dan kemudian dia mengatakan bahwa masyarakat kok lebih percaya kepada Roy Suryo dan kawan-kawan, padahal masyarakat mereka. Padahal masyarakat kalangan mereka. Ya, kita bisa, kalau bisa seperti itu, kami juga bisa mengatakan kepada siapapun bahwa kami melakukan survei di channel kami masing-masing dan yang percaya kepada Pak Jokowi itu 90-an%. Ya, tapi kami tidak mau seperti itu, tidak mau menyampaikan hal ini. Karena kayak yang saya ketahui bahwa hasil survei dari ini YouTube itu tidak objektif, teman-teman. Postingan kita, namanya juga postingan, akan lebih banyak itu lewat kepada orang-orang yang suka dengan konten kita. Entah itu subscriber kita maupun orang yang sering menonton channel kita tapi tidak melakukan subscribe, teman-teman. Ya. Makanya teman-teman, kalau di sini kita melakukan hasil survei, pasti hasilnya sudah bisa kita ketahui. Pasti akan 90-an%, teman-teman. Jadi seperti itu, ya.
Jadi tidak bisa serta-merta kita bawa hal ini kepada khalayak ramai dan mengatakan bahwa masyarakat, mewakili masyarakat. Apa sih? Lucuan. Ya, sangat lucu. Kalau kalian masih nggak percaya lagi, tadi malam kita live streaming, melakukan polling secara live. Dan hasilnya 90-an% percaya ijazah Pak Jokowi asli. Kalau kalian masih nggak percaya lagi, kalian harus nonton live streaming saya nanti malam. Saya akan melakukan live streaming kembali bersama dengan Opung Perbelak. Tangan dulu teman-teman. Kita akan melakukan live streaming berdua bersama dengan Opung Perbelak sebagai narasumber. Dan mungkin kita akan bahas ini. Dan kita akan melakukan polling secara live lagi teman-teman. Dan saya bisa pastikan, kalian dengar kata-kata saya bisa pastikan bahwa hasil polling tersebut akan 90-an% percaya kepada Barreskrim daripada Roy Suryo dan kawan-kawan. Saya bisa pastikan nanti sebentar. Kalau nggak percaya, kalian harus ikut live streamingnya teman-teman ya. Kita akan live streaming selama 2 jam. Dan selama 2 jam itu kita akan ngobrol sambil menunggu hasil polling tersebut. Jadi haruslah be smart teman-teman. Ya, kita harus be smart. Jangan ya seperti orang-orang sebelah. Kita harus objektif. Itu pakai nama rakyat, mewakili nama rakyat Indonesia. Apalagi pengacara yang itu ada ini, tompel teman-teman. Teriak-teriak bahwa 200-an juta rakyat Indonesia tidak percaya. Itu bullshit kan teman-teman. Pakai nama rakyat Indonesia. Makanya jangan percaya sama omongan mereka teman-teman. Apa yang mereka utarakan semuanya itu hampir semuanya bullshit. Ya, hampir semuanya itu hanya untuk mencari kebenaran diri sendiri dan tidak mau terima kebenaran orang lain. Ya, silakan kalian bisa bebas untuk berpendapat. Nah, sebelum saya akhiri, buat teman-teman semua yang mau berkontribusi untuk perjalanan saya ke IKN, lihat nomor rekening saya di bawah sini, nomor WhatsApp saya teman-teman. Buat kalian semua yang sudah berkontribusi, saya ucapkan terima kasih. Semoga kebaikan kalian semua dibalas berlipat kali ganda oleh Tuhan. Dan saya pamit dulu teman-teman. See you on the next video. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. God bless guys. Bye.